Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan salah satu dari murid untuk pimpin doa ya. Coba. Siapkan. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga dengan doa tadi murid-murid semua bisa memahami pelajaran dengan baik dan lancar nantinya. Amin. Jadi dari murid-murid silakan kita absen dulu ya. Ada berapa orang yang tidak hadir? Banyak yang ada Pak. Dua ya Pak. Iya, ini dua. Ada yang tahu kabarnya kan? Yang satu katanya sakit, yang satu lagi tak ada. Baik, terima kasih Dr. Sada. Baiklah, untuk materi pertemuan kali ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya anak-anak. Jadi untuk materi kali ini tuh udah Bapak singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pajak. Jadi dari anak-anak semua ada yang paham nggak apa itu pajak? Siapa? Silakan Sada. Jadi pajak itu merupakan kontribusi wajib yang sifatnya memaksa yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara untuk terpenuhinya fasilitas publik. Bagaimana masih ada dari yang lain yang menambahkan jawaban dari Sada? Silakan diri. Selain yang sudah dijelaskan tadi, yang mana pajak itu sifatnya kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa itu berdasarkan undang-undang. Jadi guna pajak itu nanti untuk kesejahteraan masyarakat itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Sada dan Dewi. Seperti yang dijelaskan oleh Sada dan Dewi tadi, jadi pajak itu merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa dan dikenakan bagi wajib pajak di seluruh negara. Jadi untuk dasar pengenaan pajak itu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang bunyinya itu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini yaitu dengan metode problem based learning. Jadi untuk anak-anak semua nantinya akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Di sana akan Bapak kasih kasus, silakan kaitkan dengan materi yang kita pelajari hari ini dan pertemuan sebelumnya. Jadi untuk kasusnya itu ada dalam kertas yang Bapak pegang ini ya. Jadi silakan bagi kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok berapa Pak? Kelompoknya silakan berdua-berdua aja ya. Satu kelompok aja Pak. Ini kan ada dua kelompok. Ini ya. Kelompok. Satu dua. Jadi berdua. Jadi untuk kasusnya ini ya, silakan dipelajari dan kaitkan dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Nanti untuk perwakilan kelompok akan menjelaskan hasil diskusinya itu ke depan dan Bapak kasih waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah 10 menit ya. Silakan salah satu perwakilan dari ketua kelompok maju untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik Pak. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sada Umaira, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, jadi dari kasus tersebut kita dapat menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, dalam menghitung pajak bumi dan bangunan ini, kalau dalam di kasus tersebut, pertama itu kita harus mencari, di situ kan diketahui di kasus tersebut Bapak Ahmad memiliki tanah seluas 200 meter kuadrat. Kemudian dia di atas tanah tersebut membangun sebuah rumah. Nah, jadi kita harus mencari NJOP terlebih dahulu dari masing-masing penerima pajak tersebut. Yang pertama itu kita harus cari dahulu NJOP tanahnya berapa, kemudian dicari NJOP bangunannya, kemudian kita jumlahkan dapat NJOP dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau misalnya dasar
pengenaan PBB-nya itu kurang dari 1 miliar, itu tarifnya 20%, sedangkan yang lebih dari 1 miliar 40%. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan tarif tunggal dari PBB yaitu 0,5%, maka didapatlah hasil PBB terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Syahda. Silakan dari apresiasi dulu untuk teman-teman. Baik, jadi dari Syahda tadi kan sudah menjelaskan dari salah satunya itu materi tentang metode cara perhitungan pajak. Jadi Bapak sedikit akan menjelaskan ulang lagi mengenai pajak. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pajak itu merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa, baik itu untuk pribadi maupun badan usaha yang diatur oleh undang-undang. Dan undang-undang yang mengatur itu ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Untuk fungsi dari pajak sendiri ada 4, yaitu fungsi budgeter sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selanjutnya ada fungsi alokasi untuk sumber dana pembiayaan pembangunan di segala bidang seperti materi kita pada kali ini. Terus yaitu fungsi distribusi sebagai alat pemerataan pendapatan, dan fungsi regulasi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi untuk manfaat pajak tadi kan bisa dilihat dari fungsi-fungsi yang ada. Jadi manfaatnya itu bisa untuk membiayai pengeluaran yang ada, bisa untuk pembangunan dan pemerataan pendapatan seperti memberi bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Terus apa hubungan pajak dengan APBN? Jadi pajak itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti bangunan, perhubungan, pemukiman, irigasi, energi dan lain-lainnya. Jadi seperti pajak yang didapat kayak PBB tadi itu dialokasikannya ke pembangunan-pembangunan yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada juga meringankan beban masyarakat yang seperti layanan pendidikan gratis, kemiskinan seperti BPJS Kesehatan, layanan dan ketahanan pangan dan subsidi seperti bantuan sosial yang lainnya. Jadi untuk bantuan tersebut didapatkan dari pajak-pajak yang telah dikumpulkan. Terus untuk mewujudkan suasana aman dan tentram bagi kepastian hukum dan bagi kehidupan. Jadi rakyat dan dunia usaha juga dibiayai oleh pajak tadi untuk ketahanan negara, baik itu keamanan dan ketertibannya. Jadi perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya itu jika dilihat dari imbalan jasa atau kompensasi, pajak itu tidak diterima secara langsung, sedangkan pungutan resmi yang lainnya diterima secara langsung. Kalau dasar pemungutan pajak seperti yang dijelaskan tadi yaitu undang-undang. Kalau pemungutan resmi bisa jadi itu melalui peraturan pemerintah, keputusan menteri dan peraturan dari wali kota atau bupati dari masing-masing daerah. Terus cara penghitungannya, kalau pajak itu dihitung sendiri oleh wajib pajak dan pemungutan resmi dihitung biasanya oleh aparatur negara. Sedangkan jatuh tempo dari pajak sesuai dengan tahun pajak dan pemungutan resmi sesuai dengan pemakaian. Kalau untuk sanksi bagi yang tidak membayar pajak itu sesuai yang tercantum dalam undang-undang. Kalau pungutan resmi ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur sanksi tersebut. Kalau untuk pajak ada surat ketetapannya atau kodir, kalau pungutan resmi tidak. Jadi sifat pungutan pajak itu seperti yang dijelaskan di awal itu sifat memaksa dan pungutan resmi itu sesuai kebijakan pemerintah masing-masing. Jadi karena berhubung jam pelajaran hari ini sudah habis, anak-anak semua silakan mengulangi materi tadi supaya lebih paham. Terus silakan kerjakan PR di halaman 142. Kalau ada yang tidak mengerti silakan tanyakan ke Bapak di minggu depan ya. Jadi untuk pelajaran hari ini mungkin bisa dicukupkan. Silakan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak izin pamit dulu ya.